Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi semangat, kreativitas, dan energi positif ya. Perkenalkan, nama saya Larasati Afenabik dengan NIM 2515030041 Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Kevi Taneo SHMH. Nah, hari ini kita akan masuk ke sebuah pembahasan yang mungkin terdengar serius, tapi akan kita kupas dengan cara yang fun, aman, mudah, dan dekat banget dengan dunia kita sebagai anak muda. Dengan judul Urgensi Bela Negara bagi Generasi Milenial dan Gen Z. Oke, selanjutnya kita akan bahas Nah, pada dari judul materi ini sebenarnya berikutnya. apa sih yang ingin kita pelajari? Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu bela negara. Nah, jadi bela negara adalah segala usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk menjaga kedaulatan, keselamatan, dan keutuhan bangsa. Namun, bela negara di era sekarang tidak lagi semata-mata tentang angkat senjata atau perang fisik. Maknanya jauh lebih luas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bela negara mencakup sikap, rasa tanggung jawab, dan kemauan untuk berkontribusi bagi bangsa, sekecil apapun bentuknya. Dengan kata lain, bela negara adalah tindakan sederhana yang lahir dari kesadaran sebagai warga negara yang peduli dan ingin menjaga Indonesia tetap maju, aman, dan bersatu. Nah, yang kedua, kenapa penting untuk milenial dan juga Gen Z? Jadi, kita ini merupakan generasi yang paling aktif di dunia digital. Update cepat, informasi masuk deras, budaya luar datang tanpa permisi. Dan ya, generasi kita yang bakal menentukan masa depan Indonesia. Jadi, makin penting banget punya filter supaya tidak terbawa arus yang salah. Yang ketiga, tantangan generasi muda. Nah, jadi apa saja sih tantangan nyata yang bakal kita hadapi? Yang pertama adalah hoax dan misinformasi. Sekarang, berita palsu bisa muncul kapan saja, dari siapa saja, dan bisa viral dalam hitungan menit. Kalau kita nggak hati-hati, bisa banget jadi korban atau bahkan ikut menyebarkannya. Yang kedua adalah perpecahan digital. Media sosial bikin kita gampang banget ribut hanya karena beda pendapat. Kadang hal kecil bisa jadi besar, padahal perbedaan itu wajar. Dan yang ketiga, persaingan global. Kita bersaing sama anak-anak muda dari seluruh dunia. Mereka skillnya tinggi, cepat, dan kreatif. Jadi kalau kita nggak update diri, ya kita bakal ketinggalan. Dan yang terakhir, arus budaya dan ideologi luar yang masuk tanpa filter. Budaya luar nggak salah, tapi kalau bikin kita lupa identitas diri, itu baru bahaya. Nah, yang berikutnya adalah bela negara versi anak muda. Terus gimana dong bela negara yang cocok buat generasi kita? Nah, yang pertama itu adalah mencintai tanah air. Bukan cuma hafal lagu Indonesia Raya, tetapi bangga sama Indonesia. Bangga pakai produk lokal, bangga sama budaya, dan juga bangga sama bahasa sendiri. Yang kedua adalah taat aturan, terutama di dunia digital. Tidak mengikut menyebarkan hoaks, tidak membuli orang di internet, dan tidak asal provokasi. Kadang hal kecil seperti tidak menghina orang itu termasuk bela negara loh. Yang ketiga adalah cerdas bermedia sosial. Ingat slogan, saring sebelum sharing. Cari tahu dulu sebelum percaya. Baca sumber, cek fakta, karena sekali kita serbakan hoaks, itu berdampak besar. Yang keempat adalah kembangkan potensi diri. Ini penting banget. Kita mau jago coding, desain, fotografi, bisnis, make up, masak, gaming, dan lainnya. Semua skill itu bisa bikin Indonesia makin dikenal. Semakin banyak anak muda berprestasi, semakin kuat negara kita. Yang kelima adalah menjaga toleransi. Kita hidup di negara yang super beragam. Jadi, sikap menghargai perbedaan itu adalah bagian besar dari bela negara. Beda agama, beda suku, beda pendapat, semua tetap saudara. Dan yang terakhir adalah ikut aktivitas sosial. Tidak perlu yang berat-berat, jadi relawan, ikut donasi, bantu korban bencana, bantu lingkungan, hal-hal kecil tapi berdampak besar. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh aktual bela negara. Terus, contoh nyata bela negara versi anak muda itu gimana sih? Banyak banget.
Contohnya seperti ada komunitas muda yang bantu galang dana saat bencana dan bantu turun langsung. Yang kedua, ada juga anak-anak muda yang memerangi hoaks, yang memberitahukan tentang kebenaran-kebenaran daripada permasalahan tersebut. Yang ketiga, ada anak-anak mahasiswa dan juga SMA yang juara lomba robotik dunia. Ada gamers dan atlet e-sport Indonesia yang bikin kita bangga di tingkat nasional. Ada kreator TikTok dan juga YouTube yang bikin budaya Indonesia makin dikenal dunia. Semua itu adalah bela negara karena mereka membawa nama baik Indonesia lewat cara mereka sendiri. Nah, berikutnya inti bela negara. Pada akhirnya, bela negara itu soal kesadaran, soal peduli, soal jadi warga yang cerdas, toleran, dan bisa membawa nama baik Indonesia kemanapun kita pergi. Dan ingat, bela negara itu dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dari kebiasaan sehari-hari, dari kontribusi yang mungkin kelihatannya sepele tapi punya dampak yang besar. So, let's be the generation yang bikin Indonesia bangga. Kita harus menjadi generasi yang bukan hanya keren, tapi juga peduli. Generasi yang bukan cuma update, tapi juga bertanggung jawab. Generasi yang bikin Indonesia bangga dengan versi kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya, Larasati Afrina Bey, Farmasi Angkatan 2025, pamit undur diri. Semoga pembahasan ini dapat menjadi kesempatan bagi kita semua tentang hal-hal yang menyangkut bela negara pada generasi muda, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang tentu saja akan tetap ceria, muda, fun, dan juga bermakna. Sampai jumpa. Adios.